Bismillahirrahmanirrahim. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan karena dia berotot. Berapa banyak mereka yang bertubuh kekar, tapi sedikit pun atau sekalipun tidak pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang memiliki kekurangan fisik dan tidak pernah terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Karena itu, apapun kebaikan yang kita miliki, semua itu mutlak adalah karunia, anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang terus dan terus kita syukuri. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan di antara amalan terbaik untuk bisa meninggikan derajat seseorang, sekalipun dia terhina di mata manusia, tidak dianggap oleh keluarga, bahkan oleh warga kampungnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu. Ya, karena Rabi'ah ini selalu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan sandal beliau, air, ya, keperluan-keperluan Nabi dibawakan oleh Rabi'ah. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah?" "Urid murafaqataka fil jannah." Aku ingin bisa menyertaimu nanti di surga ya Rasulullah. Subhanallah, ini luar biasa ya. Coba renungkan aja sebentar. Ada cita-cita seorang sahabat, uridu murafaqataka fil jannah. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa ini. Aku ingin bisa menyertaimu di surga, bukan hanya sekedar masuk surga, bukan hanya bisa selamat dari neraka, bukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa usatul jannah." Apabila kalian memohon kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu yang diinginkan oleh Rabi'ah, kecerdasannya. Rasulullah saja mengatakan muslim yang cerdas itu adalah dia yang mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Lebih daripada itu Rabi'ah ini, beliau ingin bisa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di Firdaus. Yang paling berhak untuk mendapatkan Firdaus siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa bersamamu nanti di surga ya Rasulullah. Bisa menyertaimu di surga ya Rasulullah. Rafiq. Rafiq artinya yang selalu berada di sisi. Menemani. Aw ghaira dzalik? Ada selain itu ya Rabi'ah? Enggak ada. Hanya itu saja ya Rasulullah. Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu. Bukan Rasulullah yang meletakkan Rabi'ah di surga Firdaus, enggak. Beliau meminta syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Rabi'ah agar bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di Firdaus. Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan apa yang kau inginkan itu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Nah, kita masuk pada pembahasan sifat sholat Nabi.
Baik, kita masuk pada bab an-niyah. An-niyah wahya syartun aw ruknun. Niat itu adalah syarat sah salat atau rukun salat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kemarin sudah disampaikan. Nah, apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat salat, rukun salat. Iya, Pak? Nah, di luar gerakan salat, sedangkan rukun itu di dalam gerakan salat. Barakallahu fiik. Nah, ada yang mengatakan niat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi di luar gerakan salat, syarat seperti masuknya waktu salat, menghadap kiblat, menutup aurat. Sedangkan rukun adalah yang masih bagian dari gerakan salat seperti sujud, ruku, ya, dan niat. Ada yang sebagian ulama ada yang memasukkannya ke syarat salat, ada yang memasukkannya ke rukun salat. Nah, ini enggak begitu ini ya, maksudnya perselisihan yang sangat ringan. Baik, harus ada niat dalam setiap ibadah. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sudah disertai dengan niatannya. Ya, bahkan satu amalan yang tidak ada niat, bisa nggak kita beramal tanpa niat? Itu diantara hal yang hampir mustahil. Ya, sebelum kita sholat, ketika kita berwudu saja sudah ada niatan kita mau sholat maghrib nih tadi misalnya. Ya, ketika kita masuk masjid, ketika terkumandangkan qomat, imam sudah takbiratul ihram, hati kita sudah semakin terkumpul niatannya untuk melakukan sholat maghrib. Sebelumnya niat itu ada dua hikmahnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat, hikmah yang pertama, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, misalnya kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat fajar, yang kata Rasulullah khairu minad dunya wa ma fiha. Apa yang kita baca? Di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian di sholat subuhnya pun kita baca dengan bacaan yang sama, surat yang sama. Rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas. Apa yang membedakan keduanya? Niat. Ya, jadi niat untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ketika kita mengeluarkan harta kita, ada yang kita niatkan itu adalah sebagai wakaf, ada hadiah, ada sodakoh, ada zakat, berbeda-beda. Ada nafkah, infak yang kita keluarkan untuk anak istri kita, ya, beda-beda, dan pahalanya pun bertingkat-tingkat. Nah, begitu juga misalnya sholat nih, kita masuk masjid setelah zuhur, setelah dikumandangkan azan zuhur, kita sholat, apalagi 15 menit tuh. 15 menit bisa 3 sholat ya, bisa 3 sholat sunnah, bisa 3 sholat sunnah 2 rakaat. Bisa kita kerjakan yang pertama tahiyatul masjid, atau 2 rakaat wudu, atau sholat antara 2 azan, atau qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur pun ada 2, ada yang 4 lagi, 2-2. Nah, yang rajih, yang benar dari pendapat para ulama untuk sholat sunnah yang qobliyah zuhur atau ba'diyatul zuhur yang 4 rakaat dan qobliyatul asar, bukan rawatib tetapi 4 rakaat sebelum sholat asar,
itu dikerjakan tetap 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul lail wan nahar mathna mathna." Salat sunnah yang dikerjakan di waktu siang dan malam itu dikerjakan 2 rakaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan langsung 4 rakaat, enggak. Ya, kayak salat zuhur misalnya, enggak. Ya, tapi 2 rakaat seperti itu. Baik itu qabliyatul zuhur atau ba'diyah adz-zuhur. Yang 4 rakaat. Baik. Nah, yang membedakan itu semua apa? An-niyah. Ya, yang membedakan itu semua adalah niat. Kita niatkan ini tahiyatul masjid. Dia niatkan lagi salat antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah. Ada sebagian ulama di antaranya Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Qawaid Asy-Syar'iyyah, beliau membolehkan mengumpulkan niat semua itu. Dia niatkan tahiyatul masjid. Kemudian dia gabung dengan 2 rakaat wudu, dia gabung dengan 2 rakaat qabliyah zuhur, dia gabung dengan 2 rakaat antara adzan dan iqamah. 4 salat sunnah, ini bagi jumhur ya, pendapat jumhur ini. 4 salat sunnah digabungkan dalam 2 rakaat. Niat. Baik. Nah, kita baca sedikit. Ini yang pertama, kemudian yang kedua hikmah niat yang kedua adalah untuk membedakan mana adat kebiasaan, mana ibadah. Mana adat kebiasaan, mana ibadah. Misalnya mandi nih. Seseorang misalnya di pagi hari dia junub, kemudian dia melakukan aktivitas seperti biasa, mandi, pergi ke kantor, ya, kerja di hari Jumat, dan tidak ada niatannya untuk mengangkat hadasul akbar, atau bukan hari Jumat, tidak ada niatan dia untuk mengangkat hadasul akbar. Niatan dia seperti mandi biasa untuk membersihkan diri atau mendinginkan tubuh, ya. Niatan dia seperti itu biasa, mandi untuk pergi kerja, nggak ada niatan untuk mengangkat hadasul akbar. Apakah dengan mandinya itu sudah terangkat hadatul akbarnya? Belum. Kenapa? Karena tidak ada niat dia untuk mengangkat hadatul akbar. Jelas ya. Jadi niat itu untuk membedakan mana adat kebiasaan, mana ibadah. Taib. Nah di sini Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengingatkan ketika ada seorang ayah misalnya diminta sama anaknya, beliin minum dong. Ya, Syekh Utsaimin mencontohkan ini. Kemudian ketika si ayah dia membelikan air minum tersebut karena niatan dia memberikan nafkah untuk anak istrinya, itu pahalanya jauh lebih besar. Sebagian kepala keluarga tidak ada niatannya, hanya mengeluarkan biasa begitu saja, tidak ada niatan nafkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha." Wahai Sa'ad. Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, tidaklah engkau keluarkan nafkah apapun, sekecil apapun nafkah tersebut untuk anak istrimu yang kau niatkan itu wajah Allah." Apa maksudnya? Meniatkan untuk wajah Allah. Ini yang paling besar ya, lebih daripada surga, yaitu apa? Dia berharap untuk bisa mendapatkan pahala terbesar yang Allah berikan untuk penghuni surga, untuk bisa melihat wajah Allah. Jadi itu diantara itu diantara tafsiran para ulama, dan itu yang benar. Taib. Illa ujirta biha, kecuali engkau akan diberi pahala karena itu. Ya, kalau engkau niatannya itu, kau akan diberi pahala karena itu. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, kalau seandainya seorang dia tidak meniatkan memberi nafkah sebagai kewajiban sebagai seorang ayah atau seorang suami untuk istrinya, maka itu semua akan sia-sia. Jadi niat itu membesarkan sesuatu yang kecil. Mungkin amalan tersebut tidak seberapa, ya, tapi menjadikan amalan tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan karena sebab niat, amalan yang besar melelahkan, bahkan resikonya bisa jadi nyawa.
jihad misalnya. Bisa jadi itu semua sia-sia karena apa? Niat. Ya Rabb, qataltu fi sabilik. Tiga orang yang pertama kali dipanggang dalam api neraka. Di antaranya adalah seorang yang dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, qataltu fi sabilik ya Rabb, aku berjihad di jalanmu ya Allah, aku berperang di jalanmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang untuk dikatakan mujahid, engkau berperang untuk dikatakan syahid, engkau berperang untuk dikatakan pahlawan. Waqad qil, dan kau sudah disebut di dunia, bahkan dibikin jalan namamu, dibikin jembatan lah, nama kapal lah, kau sudah disebut, kau sudah dicintai oleh orang. Sekarang bawa ke neraka. Nah, jadi seperti itu niatnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, di sini dalam kitab Rawdatul Talibin, yaitu maksud hiya al-qasdu, yaitu maksud fayuhdirul musalli fi dhihni dzatus shalah, dia hadirkan di dalam benak dia ketika salat, ya, dari sifat-sifat salat, seperti misalnya 4 rakaatnya, kalau di Sahih Muslim disebutkan berapa jumlah rakaatnya, kalau dia mukim itu 4 rakaat, kalau seandainya dia musafir itu 2 rakaat, atau dan juga dia kumpulkan dalam hatinya itu sholat zuhur, kemudian sholat fardu dan yang lainnya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tetapi ketika kita menghadirkan niat sebelum takbiratul ihram, mau sholat maghrib, itu semua sudah terkumpul enggak? Itu semua sudah terkumpul otomatis kan? Sholat maghrib yang dia maksud itu adalah sholat fardu, adalah 3 rakaat, udah menghadap kiblat, dia pun jadi makmum. Nah, kemudian itu adalah sholat fardu sudah. Nah, itu sudah terkumpul sebenarnya. Ya. Nah, apakah niat itu dilafadzkan? Boleh untuk melafalkan niat bagi mereka yang terganggu jiwanya. Bagi mereka yang apa? Terganggu jiwanya. Jadi nggak pertama kali nggak ada dalilnya dulu ya, karena bilang boleh dulu ya, biar kaget dulu antum. Tapi boleh melafalkan niat untuk mereka yang apa? Sedikit terganggu jiwanya. Dia yang nggak sabit, dia yang nggak kokoh, yang suka melayang-layang nih, yang suka yang pecah terus. Dia nggak bisa, dia mau sholat apa nih, kayak gitu, was-was. Ya, jadi bahaya. Was-was ini jangan diperturutkan. Jangan diikuti apa kata was-was, kata bisikan itu. Ya. Bisa sampai tingkatan seperti itu. Dia sudah di masjid di belakang imam, udah shaf, imam udah takbir, dia masih mengumpulkan niat usolli fardul maghrib. Nawaitu apa? Enggak jelas, jadinya was-was. Ya, nah sebagian ulama membolehkan. Baik itu ulama Syafi'iyah, baik itu ulama Malikiyah, baik itu ulama Hambaliyah, membolehkan untuk melafalkan niat bagi mereka yang terganggu apa? Jiwanya, ya. Tapi kalau yang normal-normal aja, insya Allah sebelum takbiratul ihram tadi, sebelum Anda bilang, pas dia berwudu, jalan dia mau ke masjid, udah tahu dia mau sholat maghrib, pas adzan dikumandangkan, masih ada waktu sebelum qomat, dia niatannya untuk 2 rakaat antara adzan dan qomat, atau tahiyatul masjid, atau 2 rakaat wudu, seperti itu sudah ada niat, itu yang normal-normal aja gitu ya. Jadi hukum melafalkan niat, hukumnya apa? Tidak mengapa bagi mereka yang terganggu jiwanya. Tapi kalau yang normal-normal aja melafalkan niat, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk melafalkan atau menjaharkan, mengeraskan, apalagi ya, menjaharkan tidak, melafalkan juga tidak. Demikian pula Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak pernah mereka semua melafalkan niat. Karena tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya
untuk dia beritahukan kepada Allah, Allah sudah tahu isi hati dia, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Apa yang disembunyikan dalam hati kita. Nah, ini penting. Satu ayat turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibkum bihillah. Ini mengerikan nih. Ayat ini mengerikan. Ya, ketika turun ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat datang kepada Nabi dan berlutut di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kami untuk sholat, kami mampu. Allah perintahkan kami untuk puasa, kami mampu. Allah perintahkan kami untuk berjihad, kami mampu. Allah perintahkan kami untuk ayat ini, kami enggak mampu ya Rasulullah. Ayat yang sering dibaca oleh imam yang di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, yang lanjutannya nih, wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kalian nampakkan dari diri kalian, amalan zahir, ini wajar dihisab. Tetapi yang setelahnya, autukhfuh, dan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab. Gak mampu sahabat. Siapa di antara kita yang mampu? Liar hati kita ini. Banyak perkara-perkara mungkar yang dibisikkan oleh syaitan. Belum jiwa kita. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Ya, sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berkata juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahaduna yatakallama bih." Ya Rasulullah, kami dapatkan di dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan, sesuatu yang besar, kufur, suatu syirik, kesyirikan, nifak, kemunafikan. Ya, dibisikkan oleh syaitan. Mereka para sahabat. Apa kata Rasulullah? Awaqad wajadtumu, sudah kalian dapatkan itu? Iya, telah kami dapatkan ya Rasulullah. Dzaka mahdul iman, dzaka sharihul iman. Itulah semurni-murni iman. Itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Seorang mukmin ketika dia mendapatkan bisikan kekufuran, bisikan kesyirikan, bisikan kemunafikan, dia perangi, dia ingkari, dia lawan. Ya, berbeda dengan orang yang gak ada iman tuh. Terbesit dalam hatinya, apapun dalam pikirannya, dalam hatinya dia ucapkan, dia lakukan, gak ada iman. Berbeda dengan seorang mukmin, dia perangi, dia lawan, dia ingkari, itulah semurni-murni iman. Nah, kita kembali ke hadis tadi ya. Jadi mereka para sahabat terduduk berlutut di hadapan Nabi SAW. Kami gak mampu ya Rasulullah. Kalau seandainya Allah harus menghisap isi hati kami gak mampu ya Rasulullah. Ini hadis Sahih Muslim. Nah, kata Rasulullah, kalian mau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Banu Israel, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, kemudian turunlah ayat setelahnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ya digugurkan dengan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana lagi lanjutannya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, untuk dia pahala apa yang dia lakukan, untuk dia dosa apa yang dia lakukan juga. Terus Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata Allah, na'am.
Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan Engkau hitung dosa untuk kami, apa yang kami lupa, apa yang kami keliru di sana. Kata Allah, iya. Rabbana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Naam, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Naam, wa'fu anna. Naam, waghfir lana. Naam, warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini niat ya, maksudnya seseorang sebelum dia mengucapkan atau apa yang ada di hati dia, Allah tahu. Yang pertama. Yang kedua, apa tujuannya dia untuk melafalkan niat? Untuk memberitahu orang samping dia. Ngapain orang samping kita tahu niatan dia? Kita nggak mau tahu niatan orang sebelah kita, ya nggak? Dia pun nggak mau tahu juga niatan kita, ya nggak? Ya, untuk apa ngasih tahu? Paling yang ketiga, apa yang ketiga? Dia ingin ngasih tahu ke diri dia sendiri. Artinya apa? Ingin memantapkan, ingin memfokuskan. Tadi boleh kalau seandainya dia itu apa? Terganggu sedikit jiwanya, nggak ada masalah. Tapi kalau sehat-sehat aja nggak perlu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbirah artinya ucapan Allahu Akbar. Al-ihram diambil dari kalimat ahrama, untuk mengharamkan. Setelah dia mengucapkan Allahu Akbar, maka haramlah untuknya apa itu yang tidak diharamkan sebelum dia mengucapkan Allahu Akbar. Apa yang diharamkan setelah dia mengucapkan Allahu Akbar? Makan, minum, bergerak, berjalan, ya, berbicara. Jelas ini ya? Jadi takbir pengharaman itu artinya. Takbiratul ihram artinya takbir pengharaman, mengharamkan apa yang itu asalnya boleh dikerjakan sebelum sholat menjadi tidak boleh dikerjakan setelah sholat. Apa saja tadi contohnya ya? Seperti makan, minum, bergerak, berbicara dan lainnya. Nah, itu takbiratul ihram. Dan ini adalah rukun. Enggak ada takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci sholat itu adalah bersuci, berwudu atau tayamum. Wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya adalah dengan mengucapkan takbir. Ya, nanti akan kita bahas. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya kembali adalah dengan salam, at-taslim. Tapi di sini jelas takbir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan ini yang benar. Ya, hanya kalimat apa? Allahu Akbar. Berbeda dengan mazhab Abi Hanifah, apapun bentuk ta'zim, apapun bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala maka boleh, maka sah. Seperti Allahu A'zam misalnya. Allahu Ajal. Maknanya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Kalau seandainya maknanya seperti itu maka boleh kata Abu Hanifah. Enggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian. Sekali-sekali Rasulullah menggunakan Allahu A'zam, Allahu Ajal misalnya, enggak pernah. Ya, Rasulullah hanya mengucapkan Allahu Akbar. Di sini pun dalilnya wa tahrimuhat takbir, dan pengharamannya adalah dengan mengucapkan takbir. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan ucapan takbir beliau hatta yusmi' man khalfahu, sampai terdengar orang yang di belakangnya. Ya, jadi terkadang ada imam juga suaranya Masya Allah lembut gitu ya. Lembut, gak kedengeran, jadi agak sedikit gimana makmum rasanya. Gak tahu aja udah ruku, kita baru ruku dia udah itidal lagi. Ya saking apa? Gak saking halus ya, gak terdengar. Nah jadi harus juga
harus juga mengerti imam. Ya, dan kalau seandainya memang imam tersebut biasanya suaranya keras, tetapi kok hari ini dia nggak keras, bisa jadi karena sakit. Rasulullah pernah juga seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh orang di belakangnya, wa kana idza marida, Rasulullah SAW apabila beliau sakit, rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighun nasa takbirah. Kalau Rasulullah SAW sakit, suara beliau lirih, suara beliau pelan, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mengeraskan suara takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Abu Bakar nih, ya, sampai terdengar semua jamaah. Allahu Akbar, misalnya ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jelas itu ya, seperti yang kita dengar di Masjidil Haram. Nah, baik. Kemudian setelah itu adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan dalam sholat yang sering dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 4 tempat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Ini hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan pula ya hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Semuanya muttafaqun alaih. Ya, yang paling sering maksud anak. Tadi apa? Paling sering. Jadi berarti ada dong Rasulullah SAW terkadang melakukan mengangkat tangan selain itu ada. Kullama khafat wa rafa', kata Abu Hurairah. Kullama khafat wa rafa'. Setiap Rasulullah merendah dan naik, Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau. Ya. Jadi setiap bangkit dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kemudian setiap mau sujud juga Rasulullah angkat tangan seperti itu. Nah, itu terkadang Rasulullah lakukan. Ya, nggak ada masalah. Nah, di sana ini banyak pertanyaan nih, ikhwah nih. Kalau seandainya dia masuk di rakaat kedua, dia masuk di rakaat kedua sholat maghrib nih. Kapan dia mengangkat tangannya di rakaat kedua bangkit ke rakaat ketiga? Jelas ini? Jelas masalahnya? Ya. Apakah nanti setelah dia ikut salam dengan imam atau pas rakaat kedua itu dia sedang bersama imam? Jelas ini insyaallah? Jelas pertanyaannya? Jelas permasalahannya? Zuhur aja lah, zuhur. Dia masuk sholat zuhur di rakaat kedua. Ya, tadi sunnahnya apa? Mengangkat kedua tangan itu di rakaat kedua, bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, kapan dia mengangkat kedua tangan menuju rakaat ketiga itu? Jelas ini pertanyaannya? Baik. Jawabannya adalah ketika dia masuk sholat bersama imam, maka rakaat dia adalah rakaat imam. Jelas ini insyaallah? Maka rakaat dia adalah rakaat imam, bukan rakaat dia. Kalau rakaat dia masih rakaat pertama nih. Kalau dia bersama imam sudah rakaat kedua. Jadi tidak berselisih dengan imam. Imam tasyahudul awal, kemudian bangkit menuju rakaat ketiga, imam mengangkat kedua tangan. Nah, dia pun disunahkan juga mengangkat kedua tangan karena dia mengikuti apa? Imam. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, yang berikutnya sama sampai akhir. Nah, kalau sholat maghrib masuk di rakaat pertama, ya, bukan di rakaat pertama, masuk di rakaat kedua. Berarti dia bangkit pun sama dengan imam mengangkat kedua tangan ketika menuju rakaat ketiga. Itu bagi dia kan masih rakaat pertama, ya enggak? Kemudian di rakaat kedua dia salam bersama imam. Jelas ini? Dia salam bersama imam. Kemudian dia bangkit. Nah, pada saat itu kembali ke rakaat dia sebagai munfarid. Kembali ke rakaat dia sebagai munfarid. Rakaat berapa? Rakaat kedua. Ketika dia bangkit, dia pun mengangkat kedua tangannya. Jelas ini insyaallah? Baik. Gitu ya. Ini ada pertanyaan banyak dari ikhwah. Baik.
Demikian juga untuk duduk tasyahud. Jelas ini insyaallah. Demikian juga untuk duduk tasyahud. Bisa antum kiaskan enggak? Duduk tasyahud untuk iftirash dan tawarruknya. Untuk iftirash dan tawarruknya. Misalnya antum di dapat rakaat ketiga bersama imam. Jadi sholat zuhur dapat rakaat ketiga bersama imam, dapat 2 rakaat bersama imam. Imam duduknya apa? Tawarruk, duduk di atas lantai, kan begitu tasyahud akhir. Nah, kita apa yang harus kita lakukan? Kita pun posisinya sama dengan apa tadi? Dengan imam. Gitu ya. Baik, ketika kita bangkit, kita angkat lagi kedua tangan karena kita masih rakaat kedua. Nah, insyaallah jelas insyaallah ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi. Nah, kita sampai pada pembahasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa kana yarfa' yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang mengangkat kedua tangan beliau berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Jadi berbarengan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Wa taratan ba'da takbir, dan terkadang mengangkat kedua tangan setelah takbir. Takbir dulu berarti Allahu Akbar. Ya. Wa taratan qablahu, dan terkadang sebelum takbir Allahu Akbar. Ya. Semua itu sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khilaf tanawwu'. Apa itu khilaf tanawwu'? Khilaf aneka macam ibadah yang semuanya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sunnah. Dan baiknya kita lakukan terkadang ini, terkadang yang itu. Jangan satu model aja, jangan satu jenis aja. Ya, karena ketiga-tiganya ini sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau mamdudatal asabi'. Jemari beliau dibentangkan. Jadi bukan ditekuk gitu ya jemari ya, tetapi dibentangkan. Allahu Akbar. Bukan kayak gini, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar dibentangkan. La yufarriju bainaha wa la yadummuha. Tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, tetapi antara itu. Ya. Jadi tidak rapat seperti ini antar jemari, tidak pula direnggangkan Allahu Akbar kayak gini renggang seperti ini, tetapi antara itu biasa saja Allahu Akbar. Nah, wa kana yaj'alhuma hadwa mankibai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar. Hadwa artinya sejajar, mankibai ya, sejajar dengan bahu beliau, sejajar dengan dua bahu. Gini dikatakan sejajar, Allahu Akbar, gini sejajar, gini juga sejajar. Jadi enggak
Kalau kita sujud gimana? Kita sujud begini kan ya? Enggak ada gini kita sujud ya. Dan Rasulullah pun ketika sujud, tangan beliau hadwa mankibai, sejajar dengan dua bahu. Ya, dan ketika sujud kita biasa sujud seperti itu. Nah, Allahu Akbar bisa dikatakan sejajar, seperti itu. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu' udhunai. Dan terkadang lebih tinggi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat sampai sejajar dengan ujung telinga beliau. Jadi terkadang beliau angkat sampai ke sejajar dengan ujung telinga seperti ini ya. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggabungkan dua ini, jadi bagian bawah telapak tangan itu sejajar dengan bahu, kemudian jempol sejajar dengan daun telinga bagian bawah ya. Nah, terkadang Al-Imam Syafi'i seperti itu beliau. Pendapat beliau untuk menggabungkan dua hadis ini, dua-duanya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Dalilnya mana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri. Di atas teh bukan gini ya. Ada yang di atas kayak gini. Di atas, di gini tak di atas. Di atas. Di atas tangan kiri. Sebagian kayak gini nih, salah nih. Nah, di atas tangan kiri. Dan dalil yang lebih jelasnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, Inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan berbuka dan untuk mengakhirkan sahur. Wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Dan Allah pula memerintahkan kami untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ada dua cara di sini. Yang pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihil yusra wa rus wa sa'id. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, punggung telapak tangan kiri tertutup, kemudian pergelangan rusuk, ini rusuk tertutup, kemudian sebagian lengan tangan kiri pun apa? Tertutup. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Ini kelihatan ya, ini jelas. Punggung telapak tangan kiri tertutup, rusuk, pergelangan tertutup, sebagian lengan kanan kiri pun tertutup, rusuk. Jadi jangan kayak gini. Tiris di Lembang gitu. Nah, nggak sampai ke siku maksudnya. Ya, hadisnya hanya sampai ke sa'id, yaitu sebagian lengan kiri saja. Ya, ini meletakkan. Ada dua cara tadi Anda bilang. Yang satu apa? Meletakkan. Seperti ini meletakkan. Wa kana ahyanan yaqbid bil yumna 'alal yusra. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, yakbid, bahasa Arabnya ini yakbid nih, memegang seperti ini yakbid. Ya. Terkadang Rasulullah memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan. Posisinya masih sama. Ya, tetapi bukan meletakkan, tetapi yakbid, dipegang, tangan kiri itu dipegang. Nah, ini pun dikerjakan kedua-duanya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menghasankan hadis wa kana yad'uhu ma'ala sadri. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menghasankan di atas dada. Ini di atas dada ya. Dada itu kan di atas ulu hati kan? Di atas ulu hati berarti ke atas ini. Nah,
Dan Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, ya, beliau dan pula para ulama-ulama Yaman yang lainnya setahu ana semuanya mendhaifkan hadis tersebut. Mendhaifkan hadis meletakkan tangan di atas dada. Jadi kalau seandainya itu dhaif, maka boleh diletakkan di atas dada, boleh di pas ulu hati boleh, di bawah ulu hati sedikit boleh, di pusar boleh, ya bahkan sedikit di bawah pusar pun nggak ada masalah. Karena memang hadis untuk itu tidak sahih. Jelas ini insyaallah. Ya, yang biasanya ini dipakai oleh ulama Hanafiyah ini, yang mereka di bawah pusar. Jadi boleh untuk meletakkan, tapi kita melihat mana yang terbaiknya lah ya. Kalau mungkin agak sedikit malas atau di bawah pusar namanya, ya. Dan kalau di atas dada pun seseorang membutuhkan tenaga kan, nggak nyantai gitu, nggak menikmati. Atau sebagian beda lah ya, mungkin bagi sebagian ini maksud anak ketika sholat taraweh berapa juz, 1 juz gini terus dia, oh gemetar tangannya tuh. Ya gemetar tangannya karena membutuhkan tenaga lebih. Jadi boleh di atas perut dia boleh, ya. Nah karena dhaifnya hadis Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan beliau di atas dada. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melak cangkeng ketika salat, yaitu bertolak pinggang. Enggak boleh dalam salat karena itu salatnya orang Yahudi. Ya. Enggak boleh melak cangkeng, mau dua-duanya atau sebelah saja. Karena ada sebagian sebelah aja. Nah, ketika ditanyakan kepada sebagian ulama apa hukum sholat, cina ke siap-siap perang gitu ya, atau megang pedang gitu. Disebutkan itu termasuk dari ikhtisar. Ikhtisar yaitu tadi bertolak pinggang, melak cangkeng yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala an-nadhar ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Memang datang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat melihat ke tempat sujud, tetapi semua hadis yang datang tentang itu lemah, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan banyak para ulama ilal lainnya. Ya, banyak sekali para ulama yang mendhaifkannya. Tidak ada satupun hadis sahih perintah apalagi untuk melihat ke tempat sujud. Ya, perintah untuk melihat ke tempat sujud. Tapi memang betul tempat yang terbaik untuk kita bisa fokus, untuk kita bisa khusyuk, tidak terganggu dengan apa yang ada di depan kita, di sekeliling kita. Tentunya kita melihat ke tempat sujud, tetapi tidak harus, maksudnya seperti itu. Ya, tetapi tidak harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering lihat ke depan. Mereka para sahabat sering lihat ke depan, sering lihat ke depan. Ya kalau ke atas apa hukumnya? Haram, atau Allah butakan matanya. Orang yang sering ngelihat ke atas ketika sholat, Allah cabut matanya, penglihatannya. Nanti kita baca insyaallah. Nanti kita baca hadisnya. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau sering melihat ke depan. Ya, ketika sholat, mereka para sahabat melihat Rasulullah SAW seakan-akan mengambil sesuatu. Rasulullah SAW seakan-akan mencekik sesuatu. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, Rasulullah, kami melihat engkau mau mengambil sesuatu ketika sholat gerhana. Ya, iya, tadi aku diperlihatkan anggur surga. Nah, aku berusaha untuk mengambilnya. Rasulullah melihat ke depan. Aku melihat ifrit. Ya, aku mencekiknya sampai aku merasakan dingin lidahnya. Ya, kalau kita lidahnya dingin, hangat kan ya? Hangat kan? Taib kan? Bisa tiris kayak ifrit. Nah, kalau dingin ifrit tuh, ya jin kayaknya kayak gitu. Allahu a'lam. Gimana ayatnya? Ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arsy qabla yatuni muslimin qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma maqami. Wahai sekalian
wahai sekalian al-mala, wahai sekalian, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Saba sebelum mereka datang dalam keadaan muslim? Qala Ifrit, berkata Ifrit, aku akan datangkan singgasana Saba tersebut sebelum engkau berdiri, dari duduk ke berdiri, paling kan nggak ada 2 detik 3 detik, ya nggak? Ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh Ifrit. Qala ladzi indahu ilmu min al-kitab an atika bi qabla irtadda ilaika tarfuk. Berkata yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dari kalangan jin, tafsirnya sebagian tafsir lain itu adalah malaikat. Aku bisa mendatangkan singgasana Saba tersebut sebelum engkau balikan kelopak matamu setengah kedip. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini minal jin, jadi Ifrit itu dari kalangan jin. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman, maka aku akan ikat Ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi untuk dijadikan mainan untuk anak-anak Madinah. Untuk jadikan mainan. Kalau aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah kabulkan. Ya, di surat Shad Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya Allah, anugerahkanlah untukku kerajaan yang kau tidak berikan itu kepada seorang pun setelahku. Ya, Allah berikan. Bagaimana Nabi Sulaiman menaklukkan jin, menaklukkan burung, ya. Mereka semua bekerja takut kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, kita kembali. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau melihat ke depan nih, dan mereka para sahabat pun ketika melihat Rasulullah mau mengambil sesuatu, berarti mereka melihat ke depan. Kemudian mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat Rasulullah SAW, janggut beliau bergerak-gerak ketika sholat zuhur dan sholat asar. Ya, ingin menyampaikan Rasulullah itu membaca dengan bergerak bibirnya ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, menunjukkan bahwasanya mereka melihat ke depan, gitu boleh. Nah, kemudian terkadang Rasulullah SAW melihat ke arah baju beliau, ketika sedang tasyahud bisa jadi, ya kita baca nanti hadisnya, ini penting soalnya. Nah, kemudian yang dilarang tadi melihat kemana? Melihat ke atas, tetapi tetap yang ditekankan adalah seseorang melihat ke tempat sujud, karena itu lebih bisa menjaga kekhusyuan dia, tidak terganggu apa yang ada di depan dia, ya, terlebih di tempat yang banyak lalu lalang orang atau hal-hal yang bisa mengganggu. Kemudian layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la tarji' ilaihim. Dalam riwayat aw la takhtafanna absaruhum. Kata Rasulullah SAW, hendaknya berhentilah mereka para kaum yang mengangkat penglihatan mereka ke langit ketika sholat, atau tidak akan dikembalikan lagi penglihatan mereka kepada mereka. Dan riwayat atau akan dicabut penglihatan mereka itu. Nah, berarti hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Nah, dan ini adalah ancaman. Ya, sebagian orang menantang-nantang. Ada yang sebagian orang hatinya kerasnya sampai seperti itu. Ya, sampai mereka menantang-nantang. Naudzubillah. Baik. Ya. Kemudian mana dalilnya tadi Rasulullah SAW melihat ke baju beliau? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan mengenakan pakaian laha a'lam. A'lam artinya pakaian yang bercorak. Coraknya itu garis. Bukan yang muter-muter, bukan yang ada gambar ini dan itu, enggak, garis-garis doang. Garis-garis saja. Itu a'lam namanya. Kayak kain sarung itu namanya a'lam. Kan biasa kain sarung kan garis-garis ya. Kalau beda sarung sekarang mah udah mulai beda-beda tuh coraknya. Nah, yang garis-garis aja itu namanya a'lam. Rasulullah dikasih hadiah baju gamis lembut, ya, tapi bergaris-garis. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Rasulullah SAW melihat ke corak baju tersebut, garis-garis tersebut hanya nadrah. Berarti
selintas begitu. Falamman sarafa, setelah selesai sholat, Rasulullah bilang ke sahabat, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Bawa bajuku ini ke Abu Jaham, kemudian datangkan ambijaniyah. Ambijaniyah itu kain yang keras ya, tapi polos. Ya, agak keras, kurang enak, kurang nyaman dipakai, tapi polos. Itu lebih dipilih oleh Nabi SAW daripada yang lembut tetapi apa? Bercorak tadi. Apa kata Rasulullah? Fa innaha alhatni anifa an salati. Tadi terlalaikan atau terganggu, jadi lalai salatku, jadi lahu ya. Nah, terlalaikan salatku barusan karena sebab garis-garis yang ada di khamisah tersebut. Fa inni nadartu ila alamiha fi shalah fakada yuftinani. Aku melihat garis-garis baju khamisah tersebut ketika sholat dan hampir memfitnahku. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu mah Rasulullah, kalau saya mah udah biasa pakai sajadah ada gambar Quds, ada gambar Ka'bah, biasa cenah. Jadi gimana tuh? Ya. Nah, jadi lebih hebat dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi bahkan ya, ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, enggak boleh ada gambar masjid di sejadah itu. Terhinakan Ka'bah, ada Masjid Quds, Baitul Maqdis, ya di sejadah kan terinjak enggak? Terinjak sejajar dengan kaki. Ya, bahkan yang seperti itu bisa hukumnya bisa haram. Ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ada fatwa dari Syekh bin Baz, banyak di audio beliau. Nah, jadi apapun gambarnya, mau bunga kah itu lebih baik ditinggalkan. Jadi hukum sajadah itu terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, terkadang haram. Ya. Terkadang wajib kapan? Kalau seandainya ada gambar yang itu haram di lantai, ya gambar candi kah, itu kan nggak boleh. Tempat peribadatan orang musyrik, ya misalnya kita ada karpet nih, di sana ada gambar itu, atau gambar harimau, atau gambar makhluk hidup. Rasulullah SAW saja ketika melihat ada tirai baru diberi Aisyah, ada gambar burungnya, Rasulullah nggak mau masuk rumah. Rasulullah SAW pula berkata, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Sesungguhnya malaikat nggak masuk rumah yang di sana ada gambar atau anjing. Ya, ada gambar makhluk hidup maksudnya. Malaikat nggak mau masuk. Malaikat apa di sini? Malaikat rahmah. Kalau malaikat pencabut nyawa masih masuk. Ya, malaikat kemudian pencatat itu masih. Nah, jadi malaikat rahmah terkadang nggak ada kehangatan dalam rumah, ada macam-macam dalam rumah, maksiat. Karena itu sebabnya juga diantaranya. Dan sebab pernah ya ini ruqyah ya, ketika meruqyah ya, ada gambar atau uang kan ada gambarnya tuh. Itu semakin sulit kita meruqyah. Nah, semakin sulit meruqyah. Jadi intinya terkadang kita punya sejadah polos dan di karpet tersebut ada gambar maung misalnya ya. Nah, kita tutup pakai itu. Jadi hukumnya apa? Wajib di sini pakai sejadah yang polos tersebut. Jelas ini ya. Nah, kemudian terkadang hukumnya makruh. Terkadang hukumnya sunnah, mustahabbah. Ya, tidak tingkatan wajib. Kalau kita melihat banyak corak-corak nih di karpet, kemudian kita punya sejadah yang itu polos. Nah, hukumnya apa? Sunnah untuk kita pakai sejadah yang polos tersebut. Jelasnya. Terkadang hukumnya makruh. Bagaimana itu? Ini udah bagus nih, udah polos nih karpet. Kita pakai sejadah yang bercorak, gambar-gambar bunga nih. Itu hukumnya apa tadi? Makruh. Enggak sampai tingkatan haram kayak Rasulullah tadi. Ya, kemudian ada sampai tingkatan haram. Sudahlah bagus, polos,
karpet atau lantai, nggak mengganggu orang sholat, dia pakai sejadah gambar maung deh, atau gambar makhluk hidup. Jelas ini insya Allah hukumnya jadi haram. Nah, sejadah itu terkadang hukumnya haram, makruh, sunnah, wajib. Jadi pakai yang polos-polos saja, yang nggak ada gambar-gambarnya. Ya setan bisa membuat kita, oh ini mah kurang simetris. Nah, Rasulullah SAW ini yang dengar langsung ya dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh Mufti Al-Am lil Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Ya kami kalau di Yaman dulu itu 24 jam Idza'atul Quran jelas ke negeri ke Yaman itu jelas. Idza'atul Quran adalah radio Al-Quran punya Arab Saudi. Ya dulu masya Allah itu isinya adalah masyayikh semuanya, ulama-ulama semuanya, fatwa-fatwa mereka, durus mereka, Quran, bacaan Quran, kemudian durus, muhadarah, semuanya ulama-ulama besar. Terkadang mereka sudah meninggal, Syekh Muhammad bin Ibrahim yang sudah meninggal, mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, berkata Syekh Abdul Aziz ketika beliau ditanya tentang sejadah itu, sejadah yang bergambar, kata beliau, Rasulullah saja terganggu dengan pakaian yang hanya bergambar, bukan bukan coraknya aneh-aneh, tapi cuma gambar garis-garis saja. Cuman gambar garis-garis saja. Kemudian antum gak merasa terganggu? Apakah memang antum bisa lebih khusyuk daripada Nabi SAW? Itu kata beliau. Ya, jadi maksudnya tinggalkan yang seperti itu. Ya, bisa dia timpa dengan kain yang polos, gitu ya, untuk kekhusyuan dalam sholat. Dan kekhusyuan sholat itu adalah sumsumnya sholat, adalah inti dari sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri mukmin pertama dalam ayat ini, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, dan ada juga fatwa, Anda pernah dengar juga dari Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh sholat di ruangan yang di sana ada gambar makhluk, maksudnya makhluk bernyawa ya, larangan-larangan makhluk bernyawa. Seperti hadis Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Seberat-berat azab yang Allah timpakan di hari kiamat adalah mereka orang yang membuat gambar. Mereka yang membuat gambar patung 2 dimensi, 3 dimensi. Itu ada 4 dimensi nggak ada? 3 dimensi ya, 3 dimensi. Mau berapa dimensi nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan harus 3 dimensi. Mau itu 2 dimensi atau 1 dimensi. Ya, mau pakai cat minyak atau yang timbul, kan ada cat yang timbul ya. Atau dia patung. Nah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Seberat-berat azab yang Allah timpakan di hari kiamat adalah mereka orang yang membuat gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, kata Rasulullah SAW, as-suratul ra's. Gambar yang terlarang itu adalah kepala. Fa idza quti'ar ra's fala surah. Apabila sudah dipotong kepala, tidak dikatakan lagi gambar yang diharamkan. Ya. Kalau dipotong kepala berarti udah nggak ada, tidak dikatakan gambar yang diharamkan. Jadi bukan mata, sebagian dihapus cuman matanya doang, bukan muka, sebagian mukanya dihapus juga, ya. Terus Anda pernah kayak gini, Anda pernah menggambar orang sedang duduk. Anda suka gambar dulu ya. Anda pernah menggambarnya dia mana? Sedang duduk kayak gini atau sedang taklim kayak gini, Anda di belakang gambar orang pakai imamah, pakai serban seperti itu dari belakang, sedang duduk syekhnya di sana, Anda gambar dari belakang. Ada teman Anda orang Yaman ngelihat ini gambar ini, nggak kelihatan kepalanya, cuman pakai apa? Pakai imamah seperti itu, langsung dibawa ke syekh, Anda bilang ini nggak gambar, nggak ada kepala, Anda bilang nggak ada kepala. Dia bilang ini gambar, ini kepalanya ketutup aja pakai imamah katanya. Disampaikan ke syekh, kata syekh ini imamah, ini gambar yang enggak dibolehkan. Langsung disobek lah. Nah, jadi idza quti'ar ra's fala surah. Kalau seandainya kepala sudah dipotong maka tidak dikatakan lagi apa?
gambar. Karena itu sebagian ulama pun yang namanya foto itu adalah gambar. Syekh Mukbil mengatakan foto itu adalah gambar. Ya, jadi apa namanya kalau bukan gambar? Foto. Kalau bukan gambar apa? Foto. Iya, kalau foto itu bukan gambar apa? Nah, masih udah habis ya waktunya ya. Fadol, ada yang mau ditanyakan? Fadol. Insyaallah kita masuk doa istiftah di pertemuan yang akan datang. Tafadhol. Nah, silakan. Atau dari kanan dulu aja. Nah, silakan. Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Nah. Khusus ya bisa diubah aja, dirusak aja. Kemudian pakai kain yang polos, bahwa itu kain warna putih atau warna apa, yang pokoknya mata kita tuh teduh ketika melihatnya gitu. Jangan yang silau juga, yang pink kayak gitu, bikin sakit mata nanti. Nah, ya dirusak aja. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau enggak kalau enggak ditimpa aja langsung. Apa? Ya kalau nah itu betul, itu memang fatwa Syekh bin Baz seperti itu. Nah, kalau dia kaburkan gambar masjid tadi itu lebih baik. Barakallahu. Nah, fadhol. Nah. Ya. Nah. Iya. Satu, kemudian yang kedua. Apa boleh? Dia apa? Dirutinkan. Kemudian yang ketiga. Baik, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, apakah harus dihadirkan kembali niat? Dia mesti menghadirkan niat, ana bilang. Tadi sudah disampaikan, kita seperti agak sulit untuk tidak menghadirkan niat dalam ibadah. Ya, mesti dia akan menghadirkan niat sebelum dia sholat 2 rakaat itu, mesti dia akan entah mau digabungkan atau cuma tahiyatul masjid aja, mesti ada niatan itu kembali muncul lagi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh dirutinkan? Tidak mengapa. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, di sini umum sebenarnya, nggak mesti dia harus sholat tahiyatul masjid. Nggak ada dalilnya Rasulullah SAW mengatakan kalimat tahiyatul masjid. Nggak ada. Itu hanya istilah dari ulama fikih. Sebagaimana tidak ada dalilnya Rasulullah SAW mengatakan sholatut tarawih. Itu hanya istilah dari sebagian ulama fiqh untuk membedakan mana qiyamul lail yang kerjakan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, ketika Rasulullah SAW beliau mengumumkan sholat apa saja, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Apapun di sini, maksudnya sholat 2 rakaat wudu kah, sholat 2 qobliyah kah, bainal adzan wal iqamah kah, atau dia gabungkan semuanya, nggak ada masalah. Ya, jadi dalil ini diantara yang membolehkan penggabungan niat. Jadi 2 rakaat apa aja digabungkan gitu. Kalau memang itu tahiyatul masjid, ya digabungkan aja dengan qobliyah zuhur, seperti itu. Tapi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Mana yang lebih utama? Tentunya lebih banyak
lebih banyak kita seperti ini. Bukan mana yang lebih utama. Kita lihat kesempatan kita lihat waktu, kita lihat keadaan. Kalau seandainya masih ada waktu untuk kita memecah, ya kayak 15 menit nih, ada 3 sholat kita bisa kerjakan, baik ini pecah. Tapi kalau kita masuk tinggal 4 menit lagi, cuman bisa 2 rakaat kita kerjakan, gabungkanlah itu semua. Baik, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, satu lagi, tafadhol. Ya Pak, gimana? Ketika imam takbiratul ihram, ya. Gimana? Gak kurang jelas Pak, kurang keras. Afwan. Ceritanya panjang. Ya, fadhol. Coba jelas, Yayan, sampaikan suaranya Yan. Ya. Nah. Ya. Takbir nggak kedengeran. Masbuk ini nggak jadi sholat. Gimana maksudnya? Waduh, kacau itu. Iya. Iya. Apa? Ya mungkin DKM masjid harus menyediakan aki itu. Ya jadi nggak mengandalkan listrik. Ya pakai. Jadi kalau sudah nggak mengikuti imam seperti itu, dia udah sholat sendirian ini. Udah kacau kayak gitu. Terkadang ini pernah terjadi. Jadi sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku atau kita baru yang seperti itu. Maksudnya nggak mengikuti imam. Kalau udah seperti ini keadaannya udah sholat sendirian aja, berubah jadi sholat sendirian. Nah, nggak bisa dia mengikuti masbuk pun jadi tambah aneh lagi. Ya, jamaahnya ada 2 jadinya. Masbuk nggak ikut sholat gimana? Bukan masbuk lah dia. Iya. Jadi ngapain? Oh, hanya menyampaikan saja. Masya Allah. Dosa dia, kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat sama? Kenapa dia bagusnya dia sholat, kemudian dia keraskan takbir imam tersebut. Iya. Ya dia nggak sholat salahnya. Tapi sebenarnya sah saja kalau seandainya dia penyambung gitu ya, tapi masih nyambung semuanya, masih sah-sah saja. Orang yang sholat di luar sesuai gerakannya dengan sholat yang dalam, karena sebab ada satu orang yang menyampaikan suara tetapi dia tidak sholat, itu sah-sah saja. Tapi dia bahaya, dia mengerikan. Maksudnya apa? Rasulullah SAW beliau ketika di Mina melihat sudah selesai sholat, Rasulullah melihat ada 2 orang nggak sholat nih. Rasulullah panggil, kenapa kalian nggak sholat? Kami tadi sudah sholat di jalan ya Rasulullah. Jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian mendapatkan jamaah, kalian sholat lagi, sekalipun kalian sudah sholat. Nah, kenapa yang seperti ini memecah? Ya, Islam ini bagaimana menyatukan, tidak sampai terpecah-pecah kaum muslimin. Ya, jadi seperti ini ketika safar juga mungkin kita berada di masjid yang itu masjid mukim, bukan masjid musafir. Masjid musafir kan rest area nih, nggak ada masalah kita nggak sholat, duduk-duduk di teras masjid. Orang tahu nih kita musafir. Tapi kalau seandainya di masjid-masjid mukim, mereka sedang sholat berjamaah, kita sudah sholat nih, kita duduk-duduk di teras masjid tersebut, itu jangan sampai dilakukan. Apalagi berjanggut, pakai pakaian syar'i yang seperti ini bisa menimbulkan fitnah. Ya, ini jamaah mana lagi nih nggak mau sholat dengan kita nih sampai kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.